Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Roji Daulay, biasa dipanggil Fahrul. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengantar jaringan komputer. Pertama, sejarah jaringan komputer. Pada awalnya komputer cuma bisa terhubung satu komputer saja, belum bisa terhubung dari satu komputer ke komputer lain. Nah, pada tahun 1960-an muncul ide membuat saling menghubungkan komputer biar bisa tukar data dari komputer lain ke komputer satunya. Dari situlah lahir ARPANET, cikal bakal internet. Nah, dari situ berkembang jadi jaringan seperti sekarang yang cepat, luas, dan bisa diakses dari mana saja. Yang kedua, mendefinisikan jaringan. Jaringan komputer itu kumpulan dua ataupun lebih komputer yang saling terhubung supaya bisa berbagi data, file, dan perangkat seperti printer ataupun internet. Jadi intinya jaringan membuat semua komputer bisa ngobrol satu sama lain ataupun terhubung antara komputer satu ke komputer lainnya. Yang ketiga, jaringan komputer. Yang ketiga, karakteristik jaringan komputer. Lupa. Ciri-cirinya antara lain yaitu harus ada minimal 2 komputer yang terhubung ataupun lebih bisa. Yang minimalnya ada 2. Punya media transmisi yaitu kabel atau nirkabel. Selanjutnya ada software dan hardware jaringan, yaitu adanya perangkat lunak dan perangkat keras jaringan, serta bisa berbagi sumber daya dan informasi. Yang keempat, tujuan jaringan. Tujuan jaringan ini supaya kerjanya lebih efisien, misalnya berbagi data dan perangkat. Komunikasi lebih cepat, menghemat biaya karena sumber daya bisa dipakai bareng. Yang kelima yaitu perangkat keras. Beberapa perangkat pentingnya yaitu yang pertama kabel, yaitu kabel fungsinya untuk buat koneksi fisik. Yang selanjutnya router, switch, hub, modem, dan kartu jaringan. Semua ini membantu komputer saling terhubung dan berkomunikasi dengan lancar. Yang keenam, kegunaan jaringan komputer. Dengan jaringan ini kita bisa kirim data cepat, kerja bareng ataupun kolaborasi, mengakses internet, main game online, mengirim email, dan lain-lainnya. Bagian terakhir dari materi pertama yaitu topologi jaringan. Topologi itu cara menyusun komputer dalam jaringan, contohnya bus, yaitu satu kabel utama. Dan star, semua komputer menyambung ke satu pusat, biasanya itu switch. Selanjutnya ring, menyambung melingkar. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang pertama tadi itu yaitu menjelaskan dasar-dasar jaringan komputer, mulai dari sejarahnya hingga cara kerja dan komponennya. Intinya jaringan komputer memudahkan perangkat buat saling terhubung, berbagi data, dan bekerja lebih efisien. Dengan adanya berbagai topologi dan perangkat jaringan, komunikasi jadi lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu perangkat lunak pada jaringan. Pada materi yang kedua ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama, arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan itu rancangan atau struktur dari sistem jaringan. Biasanya meliputi bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak saling berkomunikasi. Contohnya client server dan peer-to-peer. Selanjutnya yang kedua yaitu melapisi proses komunikasi. Proses komunikasi di jaringan dibagi dalam beberapa lapisan biar rapi dan gampang diatur. Setiap lapisan pubnya setiap lapisan punya tugasnya sendiri. Misalnya ada lapisan buat ngatur pengiriman data, ada juga yang ngatur alamat tujuan. Yang ketiga, antar muka dan layanan. Antar muka itu seperti jembatan antar lapisan, biar satu lapisan bisa ngomong ke lapisan lain. Sedangkan layanan adalah
fasilitas yang diberikan lapisan ke lapisan di atasnya. Jadi, komunikasi antar komputer bisa berjalan lancar. Yang keempat, model referensi. Model paling terkenal adalah OSI, Open System Interconnection. OSI punya 7 lapisan dari fisik sampai aplikasi. TCP atau IP lebih praktis dan umum dipakai di internet. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kedua itu ialah membahas bagaimana jaringan bekerja dari sisi perangkat lunak, arsitektur jaringan dan model seperti OSI dan TCP/IP tadi membantu mengatur proses berkomunikasi biar tertata dan bisa saling memahami. Setiap lapisan punya tugas tertentu sehingga alur perpindahan data berjalan dengan lancar. Selanjutnya materi yang ketiga, yang pertama konsep dan ketentuan transmisi. Lapisan fisik mengatur cara data dikirim dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, dan gelombang. Disinilah data jalan dari satu perangkat ke perangkat lain. Faktor pentingnya kecepatan, jenis kabel, dan jarak transmisi. Itulah faktor pentingnya maksudnya, teman-teman. Yang kedua yaitu media yang dibatasi. Media transmisi yang dibatasi itu yang pakai kabel. Contohnya kabel tembaga, kabel koaksial, serat optik, ataupun fiber optik. Masing-masing punya kecepatan dan jarak jangkauan yang berbeda. Dari materi yang ketiga ini dapat disimpulkan yaitu berfokus pada bagian paling dasar dari jaringan. Bagaimana data dikirim secara fisik, data berjalan lewat sinyal listrik, cahaya, ataupun gelombang melalui media seperti kabel tembaga, koaksial, dan fiber optik. Kecepatan, kualitas kabel, dan jarak sangat memengaruhi performa jaringan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu jaringan nirkabel. Pertama, transmisi nirkabel. Kalau ini tanpa kabel, pakai gelombang radio, inframerah, atau microwave buat kirim data. Contohnya WiFi, Bluetooth, dan hotspot HP. Yang kedua, komunikasi satelit. Sinyal dikirim ke satelit di luar angkasa, terus dipantulkan lagi ke bumi. Biasanya dipakai buat komunikasi jarak jauh, kayak TV satelit, internet di daerah terpencil. Nah, yang ketiga, jaringan telepon umum. Jaringan kabel telepon biasanya yang dulu dipakai buat telepon rumah. Sekarang udah banyak dimodifikasi buat koneksi internet lewat DSL. Selanjutnya yang keempat, sistem telepon seluler ataupun HP kita yang biasa tuh. Jaringan HP yang kita pakai sehari-hari. Dari sinilah muncul 2G, 3G, 4G, dan sekarang 5G. Makin cepat dan stabil. Yang kelima, televisi kabel. Awalnya buat siaran TV, tapi sekarang juga bisa membuat internet. Data dikirim lewat kabel koaksial, kecepatannya lumayan tinggi. Nah, dari materi yang keempat ini disimpulkan kalau materi ini menjelaskan cara jaringan bekerja tanpa kabel seperti WiFi, Bluetooth, dan sinyal seluler. Teknologi nirkabel memudahkan komunikasi jarak jauh, bahkan sampai pakai satelit. Mulai dari jaringan telepon, sinyal HP yang 2G sampai 5G sampai TV kabel, semuanya termasuk dalam sistem komunikasi modern yang makin cepat dan fleksibel. Baiklah, yang kelima, perangkat jaringan. Yang pertama, router. Router ini mengatur lalu lintas data antar jaringan. Dia memilih jalur terbaik buat mengirim data ke tujuan. Yang kedua, bridge ataupun jembatan. Bridge hubungin
menghubungkan dua jaringan kecil biar bisa jadi satu jaringan yang besar. Nah, yang ketiga, gateway. Gateway ini berfungsi sebagai penerjemah ataupun teman-teman? Pokoknya penerjemah lah. Penerjemah antar jaringan yang pakai protokol berbeda. Yang keempat, switch. Switch ini mirip seperti hub, tetapi lebih pintar. Switch ini bisa mengarahin data langsung ke perangkat yang dituju, jadi nggak boros bandwidth-nya. Yang kelima, hub. Hub itu adalah alat sederhana buat menyambungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Tapi semua data dikirim ke semua port, jadi kadang lebih lambat aja gitu teman-teman. Yang keenam, teknik peralihan. Teknik peralihan atau switching. Switching adalah cara data dikirim dari pengirim ke penerima. Ada tiga jenis. Yang pertama, circuit switching. Jalurnya dia tetap tidak berpindah-pindah. Yang kedua, packet switching. Data dipecah jadi paket-paket kecil ataupun diubah dia jadi, pokoknya itulah yang kecil-kecil dibagi-bagi. Yang ketiga, message switching. Data dikirim dalam bentuk pesan utuh. Nah, jadi pada materi yang kelima ini dapat kita simpulkan kalau materi yang kelima ini menjelaskan berbagai perangkat yang membuat jaringan bisa berfungsi, mulai router, switch, hub, bridge sampai gateway. Semuanya punya peran masing-masing dalam mengatur dan mengarahkan data. Selain itu, teknik peralihan seperti circuit switching dan packet switching menentukan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Bila ada kata salah pun atau materi yang kurang jelas dan salah, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.